Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengertian fungsi peran Bank Indonesia dan Bank Umum. Saya Rudi Abdullah, SEMM Makasih. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita mulai materinya kita, yaitu pengertian fungsi peran Bank Indonesia dan Bank Umum. Nah, bank sebagai terminal uang. Hingga 2 dekade lalu masyarakat datang ke bank untuk menabung uang yang tidak terpakai, atau dengan kata lain menjadi terminal akhir uang mereka. Jadi bagi orang-orang yang tidak memakai uang itu, uangnya sudah banyak tidak dipakai, simpan di bank demi keamanan. Itu dua dekade yang lalu ya. Tapi kini tiap bulan para karyawan perkantoran menempatkan seluruh gajinya di bank, karena memang kantor tempat mereka bekerja membayarkan gajinya dengan melakukan transfer secara utuh langsung ke rekening mereka di bank-bank. Dengan kata lain, ini bank menjadi terminal awal uang mereka. Jadi hampir semua yang kerja ya, kalau sudah bagus tempat kerjanya itu, kita tidak lagi mengantri kapan gajian, tidak, tapi kita tinggal cek di rekening, oh sudah masuk bos. Oke, selanjutnya arti dan fungsi bank. Kita lihat bank itu apa sih sebetulnya? Bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lain perbankan. Sebagai pengerantara keuangan maupun sebagai penyedia jasa keuangan, bank adalah suatu perusahaan yang memiliki motif mencari keuntungan dengan menjalankan usahanya. Harus ada keuntungan. Kepercayaan merupakan dasar keberadaan perbankan. Jadi modal utamanya ini adalah kepercayaan. Oke, jadi kalau kita lihat Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dia menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi ada amanah undang-undang di situ. Jadi kredit itu tidak dilakukan saja oleh bank. Bank saya mau melakukan memberikan kredit kepada masyarakat, tidak. Tapi itu sebetulnya adalah bentuk amanah dari undang-undang perbankan sendiri. Oke, kita tadi sudah ke sejarah perbankan. Jadi ini adalah bank merupakan sebuah istilah yang berasal dari Italia, yaitu bank atau banca, yang berarti bangku. Bank sebagai lembaga menukar uang, maka ia sudah terjadi sejak zaman Babilonia. Jadi bank ini sudah sangat lama sekali, itu 2000 tahun sebelum Masehi, di mana kita mengenal istilah Temple of Babylonia. Sangat lama sekali. Dan saya yakin di antara semua yang mengikuti mata kuliah ini belum ada yang lahir. Kalau sudah ada yang lahir, itu perlu kita pertanyakan. Oke, selanjutnya bank sebagai tempat penitipan uang. Bank sebagai tempat peminjaman uang. Bank sebagai tempat perantara keuangan. Bank sudah mulai dikenal di dunia Eropa, yaitu Bank Venesia pada tahun 1171 sampai 1320 berdiri 1971. Pada tahun 1320
bank berdiri, yaitu Bank of Kenya dan Bank of Barcelona. Sudah lama sekali ya, bukan hanya bola ini tapi juga bank. Sejarah perbankan di Indonesia yaitu perbankan Indonesia pada zaman kolonial. Nah, ini ada 7. The Japanese NP, The Postpac Bank, Gulf and Spade Bank, The Algemeen Volkskrediet Bank, ini bahasa Belanda semua. Netherlands Handelsbank Shopping, National Handelsbank, DS Compet Bank, Netherlands Indian Handelsbank. Ini tergantung dari yang menjajahnya kita dulu itu apa. Kalau yang menjajahnya kita memiliki seperti umpamanya ini kebanyakan Belanda ya. Jadi Belanda itu bukan hanya datang menjajah tapi juga ya membuka usaha seperti usaha perbankan ini. Ini adalah struktur organisasi bank umum. Tapi sebelum kita masuk di sini, kita lihat dulu lingkungan perbankan. Itu dilihat dari jenis bank, yaitu bank umum atau komersial bank ya. Itu adalah suatu bank yang menerima simpanan dan berikan pinjaman konsumsi, komersial, dan perumahan serta menyediakan jasa-jasa lain perbankan. Itu untuk bank umum. Sedangkan untuk bank perkreditan atau BPR itu tidak memberikan layanan giro. Tapi di keadaan sekarang ini, apalagi di COVID ini, perbankan itu melakukan berbagai cara atau melakukan berbagai strategi untuk menghidupi kegiatan usaha bank. Terutama hari ini hampir setiap bank itu bekerja sama dengan pihak ketiga, terutama dengan asuransi tentunya ya. Atau juga membuat ATM di mana-mana. Tujuannya supaya kita bisa menggunakan ATM dan ada jasa-jasa yang diberikan di situ. Nah, mari kita lihat struktur organisasi bank umum. Nah, dipimpin oleh Dewan Komisaris, kemudian Direktur Utama. Di bawah Direktur Utama ada 4 direktur. Direktur Retail, Korporasi, Investasi, dan Penunjang. Nah, ini adalah contoh. Kalau kita di sini itu sudah di sini tuh. Pimpinan cabang kita di perusahaan di perbankan itu rata-rata kalau di level kabupaten dan kota itu pimpinan cabang. Kalau di provinsi itu pimpinan wilayah. Cuma ini perlu saya jelaskan bahwa gambar ini tidak lengkap ya, ini hanya sebagian kecil saja. Oke. Tadi kita berbicara tentang bank umum. Saya sudah jelaskan tadi ya, bank umum dan bank perkreditan. Nah, kita bisa lihat dari segi jenisnya. Dilihat dari segi jenisnya, Bank Indonesia atau bank sentral, bank umum, bank perkreditan, bank syariah, bank dagang, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank pensiun. Ini adalah jenis-jenis bank. Tapi hampir kalau di keadaan sekarang untuk bank ini hampir semuanya operasinya sama ya. Hanya yang paling menonjol sekarang itu adalah bank syariah dan bank non syariah atau bank komersil. Mari kita lihat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan lagi keluaran Undang-Undang Nomor 10 1998, maka jenis bank dibagi menjadi 2. Ini juga tadi sudah, bank umum dan bank perkreditan. Dilihat dari segi kepemilikannya, ada bank milik pemerintah,
Bank milik pemerintah itu adalah bank yang memiliki akta pendirian dan modal pemerintah sehingga keuntungannya adalah milik pemerintah. Contohnya BNI, BRI, BNN, dan Bank Mandiri. Bank milik pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 masing-masing provinsi, serta contohnya yang lain yaitu BPD, itu miliknya pemerintah. Selanjutnya bank milik swasta nasional. Di sini akta pendiri dan modal milik swasta sehingga keuntungannya itu adalah milik swasta. Contohnya seperti umpamanya Bumi Putra, Bukopin, Lipo, Danamon, seperti itu ya. Itu bank swasta. Kalau bank asing ini cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya seperti Citibank, Standard Chartered Bank, Hong Kong Bank, Maybank, dan lain-lain sebagainya. Kalau bank milik campuran, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh asing dan swasta nasional, di mana saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia, seperti Mitsubishi Bank ini dulu ya. Tapi ini kebanyakan bank-bank yang campuran ini pengawasannya sangat ketat ya, karena dulu ada yang dikenal dengan flying capital market. Flying capital market itu adalah orang-orang yang dari luar WNA itu memiliki modal yang banyak, kemudian disetor di bank atau mendirikan bank. Tetapi perlu dipahami bahwa dengan adanya keadaan ini, kemudian modal yang kita miliki itu masuk ke bank, dan mereka menggunakan modalnya kita atau uangnya kita yang dalam bentuk tabungan itu tadi untuk kegiatan usahanya mereka, serta keuntungannya dibawa keluar dan digunakan untuk kegiatan operasi yang ada di Indonesia. Itu dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an itu sangat marak sekali, sehingga terjadi resesi yang kita rasakan pada tahun 1998. Dilihat dari segi status, ada bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa ini adalah bank yang telah dapat melakukan transaksi luar negeri secara keseluruhan, itu adalah bank devisa. Sedangkan bank non devisa adalah sebaliknya, transaksi yang dilakukan masih batas dalam wilayah suatu negara. Oke, kita selanjutnya kita berbicara tentang bank sentral. Bank sentral ini adalah lembaga keuangan negara yang punya wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol kelancaran sistem pembayaran dan pengawasan perbankan, serta melakukan fungsi sebagai leader of the last resort atau LOLR. Ini adalah bank sentral. Bank sentral di Indonesia dikenal dengan BI atau Bank Indonesia. Bank sentral tidak sama dengan bank umum. Bank umum bertujuan menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan profit. Itu kalau bank umum. Kalau tujuan dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 1999 yaitu mencapai dan melakukan kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah ini yang pertama, kestabilan rupiah diukur berdasarkan perkembangan inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Itu berkaitan dengan kestabilan rupiah. Dan selanjutnya sebagai bank sirkulasi. Peran bank ini masih kita berbicara tentang peran Bank Indonesia ya. Selanjutnya sebagai banker bank. Yang selanjutnya sebagai leader of last resort. Nah, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan luar negeri. Hubungan BI dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99.
hubungan BI dengan pihak internasional. Ini pimpinan BI yaitu Dewan Gubernur yang terdiri atas gubernur dan deputi senior, minimal 4 orang dan maksimal 7 orang deputi gubernur. Nah, ini adalah arsitektur perbankan Indonesia. Tadi belum kita bahas ya, bank sirkulasi. Jadi bank sirkulasi ini adalah Bank Indonesia sebagai sirkulasi, mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang. Jadi bank sirkulasi ini adalah Bank Indonesia itu mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, atau biasa dikenal dengan hak oktroy. Kalau banker bank ini adalah berfungsi sebagai sumber dana bagi pihak ketiga, bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan terutama modal dalam rangka memberikan kredit pada nasabah. Itu banker bank. Bentuk pemodalan dari Bank Indonesia dapat berupa kredit, likuiditas biasa, kredit likuiditas, gadai ulang. Kalau ladder of last resort ini, Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya ini adalah kredit likuidasi darurat. Bentuk ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Ini adalah peran Bank Indonesia. Tadi juga kita lewati hubungan BI dengan pemerintah ya. Nah, hubungan BI dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang tadi, yaitu BI sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Pemerintah wajib meminta dan mengundang pejabat BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Oke, itu tadi hubungan BI dengan pemerintah. Sekarang hubungan BI dengan pihak internasional. BI dapat bekerja sama dengan bank sentral negara lain atau organisasi lembaga internasional. Itu hubungan BI dengan pihak internasional. Dalam hal persyaratan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, ya, maka di sini BI dapat bertindak untuk dan atau atas nama negara sebagai anggota. Di dua sekali ya. Oke, tadi sudah ya. Kita lanjut. Oh, belum. Oh, sudah tadi. Kita masuk di arsitektur perbankan Indonesia. Coba dilihat deregulasi perbankan mulai dari tahun 1980-an. Kemudian terjadi krisis ekonomi ini tadi yang saya bilang tahun 1997. Upaya penyihatan perbankan nasional, kemudian melalui API. Nah, dilihat lagi API ini Asosiasi Perbankan Indonesia. Kebutuhan stabilisasi keuangan nasional, base komitmen, base prinsipil pada tahun 1997. Melalui API ini kemudian sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi. API melalui API kestabilan sistem keuangan, kemudian perubahan ekonomi nasional. API ini
ada Oke. 6 pilar API. Ini perlu saya jelaskan. API. Jadi API tadi itu bukan api rokok ya, bukan ya. API. Ada 6 pilar, yaitu struktur perbankan domestik yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan atau pembangunan ekonomi nasional. Itu pilar pertamanya API. Pilar yang kedua yaitu sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efisien sesuai dengan standar internasional, industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan terhadap risiko. Itu yang ketiga. Yang keempat, good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, infrastruktur lengkap untuk menciptakan industri perbankan yang sehat serta perlindungan konsumen. Yang keenam, pemberdayaan perlindungan konsumen jasa perbankan. Itu 6 pilar API. Oke, kita lihat struktur perbankan Indonesia sesuai dengan versinya API. Jadi kalau dikatakan sebagai bank internasional dengan kode 2 sampai 3, itu modalnya lebih besar 50 triliun. Kalau dianggap sebagai bank nasional, itu banknya 10 sampai 50 triliun. Kalau 0,1 sampai triliun itu dianggap sebagai bank daerah, operasi retail dan lainnya. Kalau di bawah 1 triliun itu dianggap atau masuk sebagai kategori BPR, bank dengan kegiatan usaha terbatas. Ini adalah struktur perbankan Indonesia sesuai dengan visinya API. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi dan peran umum dalam perekonomian modern. Fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian modern. Jadi dia menciptakan uang. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, menghimpun dana simpanan. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang kelima, menyimpan barang-barang dan surat-surat berharga. Yang keenam, memberikan jasa-jasa lainnya. Itu menurut Manurung dan Raharjo pada tahun 2004. Nah, kita lihat, ini adalah prinsip dasar operasional pada bank umum. Dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi bank umum ini yang dia lakukan adalah ada 3: simpanan, pinjaman, dan ekuitas. Kemudian dimasukkan ke dalam bank umum. Kemudian bank umum ini menyalurkan dana, yaitu berupa cadangan, kredit, dan investasi, ditambah jasa-jasa clearing, transfer, penitipan, dan lain-lain. Yang poin yang pertama tadi, simpanan, pinjaman, dan ekuitas, itu biaya dana berupa bunga deposito dan bunga pinjaman. Kemudian bank umum biaya operasional, administrasi, pengawasan, dan lainnya. Penyaluran dana yang didapat dari pendapatan bunga atau capital gain. Jasa-jasa yaitu jasa fee. Nah, dari biaya operasional dan biaya dana, kemudian muncullah biaya totalnya berapa. Kemudian dari pendapatan bunga dan pendapatan fee, yaitu total pendapatannya berapa. Kemudian dapat dilihat labanya berapa. Laba itu dihitung dari mana? Dari pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Oke, saya kira ini prinsip ya. Tidak terlalu sulit, bisa dibaca lah. Oke, kita next. Jadi materi kita tentang perbankan ini demikian yang saya bisa paparkan pada materi kita ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan pengertian fungsi peran Bank Indonesia dan Bank Umum, silahkan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Demikian apa yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.